ada celahnya. Pasti Ada celahnya dan Pasti. ayo Gepek Basreng tunjukkan di mana celah tersebut. kelas. Bongkar celah tersebut, ayo. Celahnya dibangun dengan Karamel yang menggunakan Benedetta Jungler, bukan ke arah Fredin Jungler. Nah, Di sini berarti dia lebih cepat untuk dapat level 4, Yap. lebih cepat untuk dapat goldnya, dengan catatan tidak ada gangguan yang signifikan dibangun oleh ya teman-teman aku di lebih Dota suka Merah. Fredrin jadi XP sih. Hmm. Enak nah Fredin XP kan enak tuh ngeflick tuh ke belakang tuh efek knock up jebret langsung. Pakai Gak flicker apa-apa lagi. dia nerima damage terus makin gede kan. Ya, makin energy eruptionnya makin besar nanti ya. Iya, karena kan SP awal yang kayak contoh magical damage gini kan kayak fresh graduate gitu, nggak gede-gede banget gitu. Kalau fresh graduate minta gede-gede Nggak bisa. sulit. Anda masih fresh graduate minta gede-gede langsung. Nggak bisa, jadi masih standar lagi. What? Tertarik dengan satu iron hooknya kena ke arah Cini. Cininya betul-betul diajak langsung ke Cini. Ditarik dengan satu iron hook. Cini kamu Cini. Iya. Dua langsung dibuat mundur Tal dan juga Funi. Sedangkan dari Pumeko dengan Buset. Yuzong yang sangat baik mengejar ke arah belakang LW jadi target operasinya. Tapi lihat Alex Alex Depan Depan mencoba untuk mengikat Fumi tapi masih ada satu. Petrify gak membuat dia tumbang dan akhirnya Fumi berhasil dilenyapkan oleh Karamel. Bagusnya begitu tuh, harus main galak dari awal Pak. Kalau Yap. udah pakai Benedetta kayak gini mah enak banget, tabrak terus saya aja udah. Ajar bleh. Iya, jangan sampai mereka yang menguasai dari area rumput, tapi ternyata udah langsung dibalas di bagian bawah. Masih ada flicker di situ, masih bisa selamat. Mereka hanya bisa melakukan platingan, tapi Iron Hook-nya nggak kena karena siapapun. Mereka mencoba untuk mundur kembali dan di bagian belakang ataupun di bagian atas masih ada pertemuan antara Fredin dan juga Yuzong, tapi mereka juga cukup terpisah dan ada Turtle Camp presented by Galaxy S22 Series 5G yang sudah hadir untuk kita nikmati. Sudah bisa diamankan oleh Karamel juga. Dan GPX Basreng kali ini mulai mencoba untuk mencari momentum yang tepat. Mereka udah punya turtle, mereka punya buff turtle juga. Mereka bakal coba lebih agresif lagi apa Vital. Oke, Wece. berhasil Aronuke ke arah Vital mencoba untuk memberikan waktu yang Walalalalala. cukup panjang karena terreset dari purple buff-nya. dan ada dari Karamel sudah hadir kembali ke area tersebut. Retribution-nya langsung on point. Kenapa? Karena levelingnya jauh di atas dari Vival. Dan ini mengakibatkan poin retrinya akan jauh lebih tinggi. Tapi untuk sekarang dari Talnya harus diusir dan juga dipukul mundur sampai masuk ke dalam inner turret yang dimiliki oleh pemain dari Bigoton Era dan Fumi Eko Diko. Cek habis-habisan oleh Funi dengan satu flicker dan selamat bagi area tersebut. Di birunya berhasil mendapat lagi ke arah Cincau. Jangan sampai beberapa momen malah membuat mereka jadi ketinggalan loh. Ini ada Ya. 2 poin kill yang berhasil diambil. Padahal dari GPX Basreng itu udah punya momentum baik banget dari tadi. Satu purple buff bisa dicuri, Talnya dapetin ke arah Vivian, tapi backup damage yang tadi udah 40 bahas di awal. Kalau rotasi bertiga kurang damage, nah itu yang terjadi. Tanpa purple buff Akai dari Vival masih bisa Buset. bertahan. Iron Hook kali ini tarik sih Semongko belum bisa mendapatkan orang yang tepat, masih bisa menarik angin saja. Alalalala. Kali ini oke, so belum dari Vivian coba untuk memberikan efek kecil, Migru Passion, Fedor Ice Track dibuka, Jincao dalam ancaman, mencoba untuk menjaga teritori dari platingan shieldnya, tapi Gold Shield tetap bisa dikikis. Oke, ada Funi dan juga Benedetta terlihat di bagian belakang ya. Mereka berusaha untuk bisa memberikan backupan, tapi platingan di bagian bawah coba lihat. Hampir habis. Yap. Hampir bisa dikeruk semua sumber daya yang ada di bagian bawah itu. Sama kayak di atas sebenarnya ada mirroring ya, tapi di atas masih Yap. ada sedikit lebih baik. Betul. Dan untuk dari Bigaton Era sejauh ini masih ketinggalan. Oh my Buset. god, Iron Hook dan juga pelarian. Cel kali ini bakal menjadi fosil di bagian bawah, lenyap sudah dengan ada combo Wombo Tal dan juga Funi. Dan untuk turtle yang kedua presented by Galaxy S22 Series 5G juga hadir. Langsung nongol lagi mereka. Siap untuk melakukan pertempuran tersebut. Karamel harus memanfaatkan apapun yang dia miliki. Kenapa? Karena sekarang levelingnya di atas dari Vival. Poin retributionnya di atas dari Vival. Ya. Tapi dia juga harus memikirkan bagaimana untuk menggocek dari heavy spin yang akan dimiliki oleh Vival gitu. Setuju. Ini benar-benar mereka mengandalkan ke arah Cini dan juga nanti Cheonnya. Udah ada satu Seking Eagle ke arah Funi, masih bisa mundur, masih bisa regenerasi juga. Tal kali ini memberikan tekanan ke arah depan dengan Iron Hook, tapi belum kena siapa-siapa. Bahkan Buset. regeneration dari Chell
pengen ngamenin ke arah Gold Crab terlebih dahulu, tapi di saat yang bersamaan sudah ada turtle yang bakal diamankan. Walaupun dari Fumieko sempat melakukan Black Dragon Form-nya, tapi Retribution dari Caramel berhasil mengantongi turtle bagi mereka untuk kali kedua. Itu tadi maksud kita Pak ya, langsung aja manfaatin aja, dia masih menang nih, masih unggul gitu loh. Bahkan level 6 lawan level 8 lawan level 7, poin retrinya ya udah fix di atas dari yang level 7. Apa yang terjadi? Andai tadi ada satu putaran dari Furious, dari Dragon Tail-nya, kemungkinan kayaknya bakal ada satu lah yang dia dapatkan dari Yuzong ya. Harusnya bisa, Tapi dia malah hilang duluan. Betul. Padahal Furious dia udah connect loh itu. Wait, ditabrak lagi dengan ada yang satu Cycling Eagle. Bakal untuk kali ini ditarik lagi dengan satu Iron dan juga Bloodhound udah mulai connect ke arah Parsha. Sebelum dirinya meningsoy di area tersebut, dia tetap bisa membawa satu orang. Ya, itu benar-benar pahlawan ya. Karena bisa mendapatkan point kill-nya. Wah, didorong gitu dong. Tapi ini benar-benar di zoning 3 member Bigatron Era. Langsung coba pengen ngamanin ke arah outer turret di bagian bawah. LW di sini benar-benar harus bekerja keras untuk mengamankan area tersebut, tapi sepertinya tidak akan bisa karena udah ada gerobak minion bersama dengan Cell. Tapi di cutting, dipotong jalannya. Mau kemana Cell? Udah coba untuk dijemput oleh Vivian dengan sangat indah. Penjemputan anak sekolah ini sangat berhasil. Kapannya bagus ya, penjemputannya juga sangat baik. Dan sekarang mereka hanya tinggal melakukan coba aja, kita lihat akan seperti apa lagi rotasinya. Karena untuk kali ini Akai mundur kembali. Wah, ketarik di bro. Iron Hook dari Tal kali ini mendapatkan ke arah Vivian, tapi Vivian masih bisa mundur ke arah belakang. Gold Altar belum di pop up. Dan kali ini teman-teman dari GPX Basreng belum bisa dapetin siapa-siapa. Fumieko udah mulai turun ke area bawah. Black Dragon Fall dikeluarkan, mencoba untuk mengusir minion yang ada dan bahkan menunggu teman-teman yang akan hadir. Tapi sementara itu Teleport Memories hampir saja membuat memori yang buruk terhadap Fumieko. Oke, Tival sekarang udah punya lagi ke arah dari Sky Golden Hammer dan lo dari Turtle Camp presented by Galaxy S22 Series 5G. Sedap. Benedettanya di situ terus nih, tapi ada Fedor Ice. Didorong. Dan akhirnya untuk kali pertama Bigatron Era berhasil mendapatkan turtle yang ketiga ini. Kok bisa satu runner apati dikeluarkan, Tal. Kelihatan loh di situ. Kok bisa pas ya? Iya. Kok bisa pas kan dia di rumput. Dia nyamper aku rumput katanya. Ketembak juga. Series lemparnya langsung aja tadi menarik ke arah dari Vivian. Tapi belum ada lagi follow up damage. Tal akan ke Iron Hook yang connect ke arah satu player. Karena untuk kali ini mereka berjalan bersamaan dan banyak target untuk Iron Hooknya. Masih tenang lagi, masih mencari momentum lagi seperti biasa. Kedua tim ini cukup jarang mendapatkan point kill, tapi tim fightnya sering banget pancing-pancing emosi dikeluarkan. Vivian mulai kelihatan Godihan, ada Feather Ice Tag untuk nge-backup Vivian di arah depan, maka flickernya udah terpaksa digunakan. Dari GPX Basreng belum bisa dapetin apa-apa, tapi Bigatron Era bakal coba untuk mencari momentum yang tepat untuk bisa membalikan keadaan. Lagi, baru aja dibilang tim fightnya sering, point killnya jarang. Mereka lebih bermain disiplin, gak mau sampai ada satupun yang terpick off. Ini dia dari head to head ya, antara dua roamer yang dimiliki oleh masing-masing tim ini. Franco, Matilda yang dimiliki oleh Tal dan juga Vivian. Dari tadi loh, itu sayang banget dia. Oke, dia mengorbankan satu Bloodhound yang kita tahu ya, Bloodhound juga memiliki cooldown yang sangat cukup lama gitu. Ternyata belum ada follow up damage yang cukup baik juga hingga membuat tadi terlepas dari Matilda, tapi malah Benedetta di bawah dihapek secara langsung dan terbuka. Satu inner turret yang bisa dihancurkan oleh Cell tanpa adanya gangguan yang berarti. Bahkan ada beberapa player yang dimiliki oleh GPX Basreng yang cukup terlambat. Ada satu ke atas langsung dikeluarkan, mereka berjalan berdua. Dan juga untuk kali ini Franco-nya mulai bergabung bersama-sama. Akai mengeluarkan heavy speed, tapi di bagian belakang coba lihat ada 3 player yang mencoba untuk bisa mengambilkan damage tambahan. Franco-nya lenyap dengan cukup cepat dan sedikit lagi heavy dari tubuh Redrin. Dua orang hilang dari GPX Basreng, diawali dengan adanya dua heavy spin yang baik sekali. Lord yang pertama sudah mulai hadir, presented by Galaxy S22 Series 5G. Coba untuk memberikan pressure, tapi di bagian tengah Electro Final Blow dan coba dikeluarkan di biru passion dari Cell. Berikan pressure lagi dan lagi untuk bisa mendapatkan satu altar turretnya di bagian tengah. Benar-benar dibombardir. Geng kapak, GPX kali ini gak bisa keluar dari outer turret di bagian tengah. Kalau lagi dalam keadaan menyerang, mereka memiliki backupan seperti Faramis mah enak ya. Iya. Untuk ofensif. Tapi defensifnya loh Sulit gitu. Hampir aja tadi ya. Mancing mania belum mantap loh tadi itu.
yang benar. Wow Mania. Mantap. Belum mantap masalah tadi Iya, Pak, bener belum juga. ketarik gitu loh. Itu tadi Matila kaget, buset rantai siapa tuh? Waduh, rantai makanan. Aduh. Wah, ini dia baru mantap. Lodihan jadi combo wombo dari produk barusan. Vivian mencoba untuk melamatkan diri Electro Final Blow. Digocek dengan ada secret kill, tapi kan selamat di tangan Cincau. Dengan ada satu support memories. Ketarik lagi. Boka mencoba untuk memberikan pressure karena Bumi Eko. Tapi lihat bagaimana Vival mengusir mundur dengan adanya heavy spin. Itu tadi ya, Vivian masih berusaha untuk bisa kabur. Andai tidak ada efek knock up dari Fredrin, selamat dia. Siap. Tapi tadi efek knock up dia flicker, kena knock up lagi gitu. Bete sih langsung. Bete tuh. Momennya pas, momennya bareng. Aduh, sayang, 1000 sayang ya. Akhirnya masih ada Lord yang pertama ini belum coba untuk di-enhance oleh teman-teman dari GPX Basren dan juga Bigatron Era. Mereka masih mencoba untuk mencari posisi yang tepat. Yap. Mencari PW, posisi Wenak. Waduh. Iya. Agar setupnya juga nanti pas Pak ya. Betul. Gak kurang gak lebih, tapi tertarik Akai. Electro Final Blow cukup tebal kali ini, dipanggil lagi dengan Guiding Wind. Coba lihat ada berapa source skill dikeluarkan. Bloodhound dikeluarkan di area tersebut. Ada lagi Electro Final Blow juga dikeluarkan. Tapi untuk kali ini Akainya menghilang, berarti tidak ada point retribution. Harusnya mereka bisa memanfaatkan itu semua. Betul sekali. Ada option yang bagus banget tadi dari LW. Tapi teman-teman Bigatron Era nggak tinggal diam. Dan ke arah belakang sana dibongkar semua pertahanan dari GPX Basren. Dua player hilang, Cold Altar yang dibuka kali ini belum bisa menyelamatkan. Dari Cicau juga tahu, lihat bagaimana Vivian mencoba untuk menyelamatkan diri di arah belakang. Electro Final Blow mencoba untuk mundur, tapi Cel DBC ini lu bro. Rennernya membuat dua orang hilang dan membuat satu straight push ke arah tengah. Bigatron Era dapetin leader turret, plus mereka mencoba untuk dapetin Lord yang pertama. Wow, kehilangan dari Akai itu pun tidak membuat mereka ini ya, tidak membuat mereka mundur. Tapi tadi satu dorongan yang diciptakan lewat Black Dragon Form itu udah paling bagus ya. Brody-nya menjauh, pergerakan dari Brody juga nggak baik-baik banget dari mobilitasnya. Emang di Charmander itu udah momen yang paling indah tadi, dimana satu damage dealer utama mereka juga udah lenyap. Mau nggak mau, sisa Benedetta juga mau dipaksain di area tersebut. Selagi ada Cel ngilu Pak. Asli. Masalahnya Cel sekarang udah punya BOD, udah punya Malefic Roar. Hasklau pula sekarang. Hunter Strike dia udah punya lagi. Lu tembakin namanya itu rontok. Damage-nya coba lihat bagaimana perbedaan ya, bagaimana perbedaan dari networknya. Cel itu 9.000. Buset, tajir banget. Gimana cara farmingnya coba? Cel itu 9.000, yang lain masih 6.000 paling tinggi dari GPX Basren. Selain dari landing dia dapat tadi ya, dari apa namanya gold shield-nya, Ya. dia juga menang level bahkan sama Cincau. Itu Beda dia. satu level. 7 lagi poin killnya. Makin tajir melintir. Makanya bakal sulit banget untuk Cel, dan mau nggak mau mungkin dari GPX Buset Basren dah. langsung ngamanin ke arah Blade Armor. Wait, ketarik lagi 2 kali tuh, ditarik-tarik tuh kayaknya tuh. Oh, iya. Dengan Iron Hook dan juga Shadow Step, tapi LW coba satu hit dari Nibirunya, ada 40 di dalam satu hitnya itu. Hilang pas sisa segitu Pak. Kenceng banget, deres banget, udah kayak pengeluaran. Sekarang mereka berusaha untuk bisa langsung menghabisi Karabes yang dimiliki oleh GPX Basren dengan ada satu Lord ini. Tapi ternyata udah ada satu gebrakan yang maju ke bagian depan hingga membuat Parsianya menghilang, LW-nya satu badan utama dan juga Franco lenyap. Mereka semakin tipis lagi. Electro Final Blow Buninya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata untuk kali ini dengan epic spin tadi masih belum bisa untuk mendorong dan juga mendapatkan 1 poin ketambahan. Hanya saja tersisa 3 player yang masih standby. Wah, Cel kali ini mencoba untuk menyelamatkan diri. Vivian masih ada Immortal untuk mundur ke arah belakang. Di sini PR besarnya lagi dan lagi Cel menjadi sumber masalah bagi GPX Basren. Untung saja masih ada Karamel yang bisa untuk menghapus setiap ada minion dan juga memberikan pressure terhadap dua wanita ini, Cel dan juga Vivian. Masih selamat untuk turret terakhir, base turret dari GPX Basren. Ini Cel jadi public enemy nih ya. Bukan public figure ya? Bukan, Oh, dia public figure tapi public enemy di sini, Pak. Oh iya benar. Sakit banget damage-nya, heran gua. Ngeri. Biasanya kok public enemy kena ini ya, kena sanksi sosial gitu. Gak ada yang mau ngedeket sama dia tuh GPX tuh. Bener serem banget karena damage-nya tambah lagi. Dia udah namanin ke arah 8 poin kill. Barusan dia dapetin 1 poin kill lagi. Masalahnya nggak ada yang damage bener-bener konstan dari pemain-pemain GPX Basren ya. Ya. Kecuali Betul. emang
Bahkan dari Benedettanya dia mungkin paling capable untuk bisa menabrak ke arah dari Cell-nya. Tapi itu pun nggak instan kan? Ya, mesti ada bantuan Brody mungkin atau LW di sana. Bagaimana cara Brody bisa sampai ke depan dari Beatrix? Itu dia yang dipertanyakan. Trainer Rapati Karafuni langsung seperempat memilih untuk Buset. pulang langsung seadanya. Itu besar pasak daripada Ciang itu. Waduh, bener juga. Besar pengeluaran daripada pemasukan itu kan tadi. Karena mengikuti zaman hidup metropolis, Pak. Bodoh. Udah ada Lord kedua, presented by Galaxy S22 Series 5G. Fedor Ice Strike tadi sempat dibuka oleh Chini untuk memukul mundur. Tapi lihat Iron Hook mendapat ke arah Fubieko, tapi Fubieko mencoba untuk bertahan dengan Black Mafia, tapi gak bisa. Gold Altar dapat ke arah 3 orang dari GPX Basreng, bahkan 4. Memberikan satu pressure, kena lagi Iron dong. Hook lagi dan lagi di cover dengan adanya satu Fedor Ice Strike, mencoba untuk membalikan Buset, damage-nya. keadaan. Electro Final Blow dibuka, tapi dari Bigatron Era kali ini belum bisa mendapatkan 1 poin kill. What? What? LW hampir aja. Sedikit lagi SP tersisa. Namun untuk kali ini ada shutdown tercipta. Ini adalah waktu dan momen yang pas untuk Basreng bisa membalikkan keadaan. Yes, ini dia waktu dan tempat dipersilakan untuk GPX Basreng ngamanin poin ke pertama mereka. Tapi lihat bagaimana Wings by Wings dari Chini memilih untuk mundur saja dan membiarkan Lord yang kedua bakal berada di tangan GPX Basreng. Ini semakin panas ini. Bukan main. Semakin panas, tapi untuk Akainya bergerak perlahan ingin maju ke bagian depan. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan lot tersebut karena dia masih memiliki heavy spin dan bisa mendorong ke arah siapapun. Tapi Akainya masih bertahan di bagian belakang, masih berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi Lord yang berhasil langsung diamankan oleh Benedetta. Hanya saja Yuzong kali ini sudah hadir kembali di area tersebut. Ada satu altar yang dikeluarkan, tapi Parsianya malah langsung tertarik. Cininya menghilang, terkena Furious Dive. Bumi berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Dragon Tail-nya akan kapasitasnya sempat untuk bisa membuat dirinya selamat dari tersebut, tapi ternyata tidak, karena langsung lenyap 1, 2, 3, 4, 5 hero yang dimiliki oleh GPX Basreng siap untuk memberikan serangan balasan. Nah, kalau lagi mode offense Ya. enak nih bawa si Buni nih. Langsung maju, Bleh. Langsung maju, gaskan Yoi. aja gitu loh. Ada Cold Altar juga Udah sekarang. sok maju, ada aing mah jangan takut. Bener. Wani ae, wani. Ayo. Aing teh saha katanya. Siapa ya? Woi, siapa saya? Lupa jati diri. Tapi Lord sudah berjalan di bagian atas sana. Iron Hook lagi dan lagi. Elbow Beto tercipta bersama dengan Thornpart Memories memukul mundur dari Viviannya walaupun belum tumbang. Tapi di GPX Basreng kali ini mencoba dengan serangan maksimal. Ada Fedor Ice Strike, high ground defense yang sangat kuat dari Bigatron Era. Coba untuk mengusir anak-anak GPX Basreng dan Lordnya berhasil dieliminasi. Tapi target mereka pindah ke arah tengah, mencoba untuk menghancurkan satu base turretnya. Cell sudah kembali. Cell bakal menjadi satu momok penting dari Bigatron Era yang bakal merusak momentum yang udah dibangun oleh GPX Basreng. Betul. Tadi bagus banget tuh Brody-nya tuh bisa langsung mepetin ke arah si iniannya. Si Cell ya. Cell-nya. Ya kan jarang-jarang masalahnya bisa ngedekat langsung ke arah Cell gitu. Iya. Wait, Renner kena Buset. ke arah Puni. Ya ampun. Cell, ajarin aku Beatrix dong, Cell. Bisa kayak begitu. On point Aku damage. deg-degan banget ya, Cell. Aku deg-degan banget takut di Renner. Kenapa sih? Kenapa sih kamu? Gak apa-apa. Oke, Black Dragon form, dia terbang. This is Captain Fumi speaking. Paseng. Nah, dia kan mau take off. Oh ya Siap benar. untuk landing di situ. Sekarang ketinggian ada di 2000 kaki, tapi kaki gajah. Wah, beda. Buset. Buset. Beda. Maksudnya beda. gajah punya kaki kan gede-gede kan. Iya, Bisa beda. berapa lapis itu 2000 kilo tuh. bukan aneh-aneh. Heavy spin dikeluarkan bersama dengan ada Fedor Ice Strike. Kali ini masih ada Cold Altar untuk menyelamatkan teman-teman dari GPX Basreng. Tapi lihat ada Final Blow mengincar ke arah Cell, tapi Cell masih bisa survive. Brody di karena people. Immortalnya pecah. Bakal coba untuk dipanis begitu saja. Karabel berhasil dapat poin tersebut di biru passion. Tapi lihat dua member Bigatron Era dalam ancaman, terutama Vivian hilang sudah. Momentum kembali dipegang oleh GPX Basreng karena dua orang Bigatron Era sudah tiada. Karena Tal kali ini berbeda ya, targetnya siapa aja yang dapat. Udah. Iya. Dan mereka karena mainnya mereka udah berkumpul berlima nih, mau nggak mau di situ pusat dari damage juga semuanya udah menit segini dari deretan item-item mereka udah punya semua, bahkan dari Brody lah, dari Bennett lah, dari ini lah, dari itu semuanya udah punya. Ya. Dan sekali yang dapat iya, mau Vivian, mau itu Akai, mau setebel-tebelnya lu kalau tiap hari lu boros,
Ya kencang juga Pak Ongara. Betul, Lord ketiga presented by Galaxy S22 Series 5G hadir kembali untuk diperebutkan layaknya diskon 90%. Dan ternyata GPX Basreng yang bakal langsung ngamanin Lord tersebut di menit ke-19. 2 game, dua-duanya long journey. Iya, udah masuk menit 20 ya. Oke, kita lihat. Tadi 30. Sekarang 20. Let's see. 2 hari beneran nih. Terusin aja, nggak apa-apa kita. Seneng kita malah. Siapa yang seneng kalau match lama? Ayo. Langsung pencet angka 1 di kolom komentar. Ramaikan match lama kita karena ini final yang benar-benar diidam-idamkan. Cuman satu ya, terkuat. satu apa dua perwakilan nantinya? Satu Kan? Satu perwakilan. Waduh, satu doang loh. Ini kalau kata lagunya Romai Ramai Apa? perjuangan gitu. Ehonya tinggi. Iya. Wait, apaan tadi tuh? Nembak ke arah atas. Tapi Lord langsung di biru saja. Dan juga LW dengan ada backup di bagian belakang. Funi mencoba ya untuk mencari celah siapakah nanti akan terkena dari efek Sedus Tempat. Dan juga Akai. Wey, lompat ke bagian depan dengan ada satu petrify tadi. Efeknya bagus banget. Bahkan kali ini Funi langsung menghilang yang sangat cepat. Berarti mereka tidak ada backupan lagi. Hanya saja kita tahu Funi memiliki cooldown yang sangat cepat untuk respawnnya. 2 player menghilang dengan sangat cepat. Oke, Iron Hook dari Tal berhasil mendapat ke arah Vival, tapi sayang sekali Vival begitu tebal. Hanya ada sosok Funi yang coba untuk nge-backup serangan. Jadi pastinya dari Vival bakal selamat di sini. 1 point kill lagi berhasil dikantongi oleh teman-teman Bigetron Era. Mereka walaupun udah botak dari segi base turretnya, tapi mereka nggak ngendorin momentum. Mereka siap untuk membalikan keadaan. Karamel kali ini dikejar. 1 Renner apati lagi dan lagi. Bener-bener membuat Karamel deg-degan banget, takut kena Renner. Itu dia. Ngeri kepleset nih. Iya. Jangan dipakai lagi deh. Kata-kata itu jangan dipakai lagi. Jangan. Aduh. Saya juga takut jadi. Saya juga. Jangan lagi ya. Jangan. Udah cukup. Oke. Lanjut. Jadi imbang nih ya. Iya. Ini masalah menit segini Network udah nggak penting-penting banget ini Pak. Iyalah. Udah tinggal Immortal Winter aja kalau udah kayak gini. Tahun 4 Memories juga dibuka. Mungkin nggak berasa gitu. Iya, cuma buka buat map doang. Tapi Oke. Konsil dibuka. Black Dragon Form memilih untuk mundur saja karena sadar dengan keadaan yang sangat berbahaya di bawah. Iya tuh ada perang gue tadi perla. Renner apatinya tadi berada sedikit di sebelah kiri dari Franco, cukup terkaget-kaget, terheran-heran. Cincau masih mencari Wanderer guna untuk menambahkan lagi mobilitas yang dia miliki, movement speed yang dia punya. Tapi ada Vivian, berasa ya ke Vivian damage ya. Lumayan, bukan main. Lagi di sini walaupun Viviannya udah sedikit tanky ya, tapi kayaknya ya kita tahu dia adalah support, nggak setebal tank juga. Lord berikutnya sudah hadir lagi. Lord presented by Galaxy S22 Series 5G again. Coba untuk diarahkan ke arah teritori GPX Basreng. Yap. Oke. Tal langsung membuat sebuah perimeter. Vivian harus pergi. Iron Hook yang gak kena. Bloodhound akan dikeluarkan, tapi Nata untuk kali ini mortalnya udah mulai pecah. Masih ada flicker, dia berhasil kabur ke belakang. Tapi untuk LW agak sedikit terlalu dalam. Dan juga Bennett Phantom Slash-nya ditembakin Cel agak sedikit shock terapi damage-nya ya. Iya, bener-bener membuat ombak shock ya. Wah, karena kalau di Inggrisin shockwave. Tapi dari GPX Basreng, Iron Hook ke arah Vival masih coba untuk dihindari. Tapi lihat Electro Final Blow, benar-benar mencoba untuk memberikan pressure ke arah Bigetron Era yang gak boleh ya sampai masuk ke teritori Lord yang udah mereka kuasai. Coba untuk dipanggil Lordnya ke bagian Bigetron Era. Masih coba untuk bersabar, masih coba untuk tidak terburu-buru untuk bisa mengambil Lord ini. Tapi Karamel dan juga Vival yang sama-sama punya distribution. Udah ada Iron Hook, ada Peter Ice dibuka, membuat dari Karamel memilih untuk mundur. Tiba-tiba Fumi datang untuk memberikan pressure dengan ada satu Black Dragon Form. Tapi damage dari Cincau lumayan berasa ke dalam tubuhnya.
Sehingga lihat Wait, bagaimana tahu. Kamu habis sumbang. Wait, Tapi Karamel. Karamel membuat konsentrasi Bigetron era terpecah. Dan ada satu Yuzong yang mencoba untuk memaksa di sana. Cel. Itu dia celnya, masih ada WW. Tapi ternyata untuk kali ini kita lihat celnya masih bisa langsung dihajar. Dan juga di dalam base sedikit lagi malah Karamelnya harus down. Masih mencoba untuk memaksakan wave minion langsung menghilang. Karamelnya masih gagal untuk bisa menghancurkan base-nya secara langsung. Tidak jadi ke backdoor. Hampir saja Andra in the backdoor keluar untuk GPX Basreng. Tapi sayang, seribu sayang, usahanya masih bisa ditahan karena ada kepekaan yang dimiliki oleh Fumieko dan teman-teman Bigetron era. Walaupun tanpa ada Chell, tanpa ada Vital, setidaknya GPX Basreng masih bisa ngamanin Lord karena mereka masih lengkap. Mereka masih punya Immortal. Retribution. Iya, ini aku deg-degan banget takut di backdoor. Hampir. Kan udah gak mau dipakai. Oh iya, kata. kenapa dipakai Jangan. lagi? Oke, ini dia mencoba untuk langsung ke depan. Akankah Petrify-nya connect? Karena sedikit lagi Lordnya berhasil diamankan oleh Benedetta. Malah Fuminya harus menghilang di area tersebut. Dan Vivian harus pergi, tapi ternyata malah tertarik punggungnya digebukin rame-rame. Dari atas sampai bawah badannya biru semua. Tapi Vivian terkena efek dari Brody. Tersisa Cini seorang. Kali Chell juga udah mulai hadir bersama dengan Vival. 3 berhadapan dengan 5, ditambah dengan satu lagi Lord yang akan jalan. Tapi lah Chell mencoba peruntungannya dengan adanya satu radar apati yang dibuka. Ditarik sudah Vival di depan sana, mencoba untuk mendefense area terakhir. Masih ada heavy spin, masih ada Feather Ice Strike setidaknya untuk menjaga-jaga dari serangan dari GPX Basreng. Yap, ini dia. Oke, lanjut lagi. Lordnya sudah hadir. Ada Feather Ice Ray mencoba untuk langsung mengunci dengan heavy spin. Kayaknya nggak bakal sempat deh karena serangan dari wave-nya pun udah siap masuk. Dan skornya 1 sama. Ya, imbang dari kedua tim.